Dalam 3 bulan terakhir atau setidaknya sejak Oktober tercatat sudah ada 3 kasus kegiatan mahasiswa yang berujung maut, termasuk yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan dasar atau Diksar Resimen Mahasiswa. Lalu bagaimana sebenarnya pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan semacam pendidikan dasar di lingkungan kampus? Dan sejauh mana urgensi kegiatan tersebut diselenggarakan? Kita akan bahas bersama, sudah terhubung melalui sambungan telepon Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemendikbud Ristek Bapak Aris Junaidi, dan juga Ivano Julius Reynaldi yang merupakan negosiator Aliansi UPN VJ Bergerak. Selamat malam Pak Aris dan juga Ivano. Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya akan ke Ivano dulu ya Pak Aris. Ivano, pertama bagaimana sebenarnya kronologi kejadian ini hingga akhirnya Diksar digelar dan menelan korban, padahal sebenarnya kita sama-sama tahu keterangan dari rektor bahwa tidak ada izin dari kampus. Oke. Mungkin kalau untuk ditanya kronologi ya, mungkin seperti yang sudah beredar di media massa dan juga kita dari Aliansi UPN VJ Bergerak sudah melakukan rilis pers terhadap teman-teman media juga, bahwasannya kronologi yang kita ketahui dari mahasiswa ini juga merupakan hasil dari investigasi mahasiswa, bahwasannya kronologinya adalah dari almarhumah dari Mbak Lala ini tuh meninggal karena memang mengikuti pembaretan. Awalnya memang kita dari pihak mahasiswa itu tidak ada yang mengetahui, karena memang yang pertama adalah dari pihak Menwanya itu pun juga tidak ada ucapan bela sungkawa ya dari Menwa UPN Veteran Jakarta di kanal-kanal sosial media resminya, dan juga adanya bisa dibilang ketutupan informasi juga dari baik itu dari pihak kampus maupun dari jajaran-jajaran yang seperti itu. Jadi perlu ada waktu 2 bulan gitu dari mahasiswa akhirnya bisa tahu nih, dan itulah menjadi landasan kita kenapa kita menggelar aksi kemarin. Ada aksi solidaritas dari mahasiswa dan alhamdulillah juga didukung oleh mahasiswa. Aksi didukung sebanyak 107 mahasiswa seperti itu. Juga memang kalau misalnya ditanya kronologinya itu, memang seperti yang beredar itu, yang kita tahu adalah Diksar Rektorat itu hanya mengizinkan Diksar dari tanggal 4 sampai tanggal 12. Ya, dan juga kita juga sudah mengantongi ya dari aliansi itu surat izin dan juga proposal dari kegiatan Menwa tersebut. Namun setelah kita telisik lebih jauh lagi, ternyata kegiatan pembaretan yang dilakukan pada tanggal 24 dan 25 ini di luar agenda dari Diksar tersebut dan menelan korban jiwa, yaitu almarhumah Lala. Itu. Kami dari CNN juga mengucapkan turut berduka ya atas meninggalnya rekan dari Ivano. Tapi perlu kita garis bawahi tadi yang Ivano sampaikan bahwa ini kejadiannya pada 25 September begitu. Namun sepanjang masa itu berarti tidak ada tindak lanjut dari pihak rektorat maupun dari pihak pengawas atau pembina dari Menwa UPN VJ. Baru ketika ramai barulah dibahas begitu, atau seperti apa sebenarnya Ivano? Iya, memang kemarin setelah kita kan dari hasil aksi tersebut kita juga menuntut adanya forum terbuka ya, mengenai kita menuntut adanya kronologis jelas gitu dari pihak rektorat, dan ternyata memang kronologis yang didapat oleh rektorat itu sama seperti kita gitu, dari kronologis lengkapnya yang dimana awalnya ada kecacatan prosedural penanganan kesehatan oleh pihak Menwa, yang dimana awalnya dianggap kesurupan dibawa ke masjid, diobati oleh ustadz, bukan malahnya mendapatkan penanganan konkret tenaga medis seperti itu. Lalu yang kedua adalah kalau misalnya ditanyakan oleh Komdis, di sini kami juga dari Aliansi UPN VJ Bergerak mempertanyakan kepada pihak rektorat, kenapa baru dibentuk Komdis itu pada tanggal 1 November kemarin, dan juga dari pihak rektorat pun tidak ada sosialisasi mengenai adanya komisi disiplin ini, seperti itu. Jadi itulah yang ada loopholes yang kita ingin klarifikasi, kenapa memang kalau memang sudah dibentuk Komdis pun dari awal bulan sampai akhir bulan ini belum ada tanggapan, belum ada rilis kronologis jelasnya, tidak ada tanggapan secara keterbukaan, dan kita menganggap bahwa pihak kampus itu bungkam, pihak Menwa itu bungkam. Bahkan dari kanal media sosial dari Menwa tidak ada ucapan bela sungkawa terhadap korban sama sekali. Itulah yang membuat kami mahasiswa geram dan akhirnya menggelar aksi seperti itu. Baik Ivano, seperti yang tadi Ivano sampaikan, selain itu juga memang dari pihak Menwa ini atau dari UPN VJ ini justru menegaskan bahwa rektorat tidak akan membawa ini ke jalur hukum. Saya akan ke Pak Aris. Pak Aris, kalau melihat kondisinya seperti ini, sikap yang diambil dari kampus tidak akan mengambil jalur hukum.
Lalu bagaimana dengan sikap tegas dari Kemendikbudristek terhadap kegiatan Diksar Menwa yang kembali memakan korban? Ini bukan pertama kali terjadi, Pak. Sudah dilarang tapi tetap terjadi. Apakah artinya ini kecolongan? Terima kasih, Mbak. Jadi begini, kebijakan dari Kemendikbudristek itu sudah sangat jelas ya. Selama ini memang kita selalu mendorong bahwa semua institusi pendidikan tinggi itu harus menerapkan kampus yang sehat, yang aman, yang nyaman. Artinya nyaman, aman terhadap bullying, terhadap kekerasan seksual. Itu sudah kata mati ya, kata kunci mati ya, bahwa semua institusi pendidikan tinggi harus menerapkan SAN. Nah, terkait dengan kegiatan-kegiatan Ormawa, ini yang pertama, ini harus selalu disetujui oleh pimpinan perguruan tinggi. Dalam hal ini adalah Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, ini bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Sehingga kontak yang pertama kita lakukan adalah kita berkomunikasi dengan rektor, kemudian wakil rektor, kemudian minta kronologis. Baik. Kalau memang itu ada kejadian-kejadian yang memang harus diusut, maka itu harus diusut secara tuntas dan berikan sanksi yang sangat tegas. Seperti kasus yang di UNS misalnya. Baik, sudah ada kita selalu tersangkanya. memonitor. Iya, betul sekali. Baik, Pak Aris, berarti sejauh ini komunikasinya seperti apa dengan pihak rektorat dari UPN VJ? Karena tadi yang disampaikan Ivano bahwa butuh waktu sekian lama sampai akhirnya dibentuk satgas, dibentuk tim begitu untuk menangani kasus ini. Sejauh ini komunikasinya seperti apa, Pak Aris, dari Kemendikbudristek? Iya, tadi sudah ada klarifikasi dari Ibu Rektor ya. Jadi yang pertama kita kontak adalah Ibu Rektor. Baik. Kemudian Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan. Kemudian juga komite etik dan akademik itu selalu kita kontak untuk meminta laporan secara lengkap. Itu yang kita lakukan. Sehingga kalau ada hal yang memang itu terjadi kelalaian, maka harus ada pengusutan secara tuntas dan dengan adanya sanksi yang sangat tegas. Itu yang selalu kita lakukan. Dan kemarin misalnya kasus di UNS langsung dibubarkan, langsung dibekukan ya. Artinya kegiatan itu sudah dilarang. Demikian. Ya. Baik, saya akan kembali ke Ivano. Ivano, sejauh ini juga ada tuntutan-tuntutan yang disampaikan oleh Aliansi UPN VJ Bergerak. Dengan perkembangan kasus ini hingga saat ini, yang tadi dianggap Ivano masih cukup stuck ya berarti. Tuntutannya apa saja yang diharapkan bisa dipenuhi oleh pihak rektorat maupun pihak Kemendikbudristek dalam hal ini yang bisa memberikan aturan juga kepada pihak kampus? Iya, terima kasih Mbak. Mungkin di sini karena ada dari perwakilan Kemendikbudristek juga ya, mungkin ya, mohon izin ya Pak ya. Memang di sini kami dari Aliansi UPN VJ Bergerak itu memiliki 5 poin tuntutan yang di mana kita bawa pada aksi hari kemarin Selasa. Yang pertama adalah menuntut rektorat dan resimen mahasiswa untuk memberikan klarifikasi dan kronologi melalui audiensi terbuka. Memang dari pihak untuk poin nomor 1 ini memang kita sudah berhasil. Sudah berhasil melakukan audiensi terbuka dengan pihak rektorat. Namun, dari pihak Menwanya pun masih bungkam. Dari Menwanya pun tidak ada rilis kronologi apapun. Terus yang poin kedua adalah meminta pertanggungjawaban kelembagaan kepada rektorat dan Menwa. Mengapa kita memiliki poin tuntutan nomor 2 ini? Kita meminta pertanggungjawaban kepada pertanggungjawaban kelembagaan kepada rektorat karena yang pertama adalah UKM ini kan langsung menjadi penanggung jawabnya adalah rektorat. Disinilah yang kita tuntut. Walaupun adanya penyelewengan peraturan yang dilakukan oleh Menwa, namun di sini kami mengharapkan adanya sanksi kelembagaan berupa pembubaran Menwa karena memang ini sudah melangkahi ya dan juga melanggar peraturan konkret yang ada di lingkungan UPN Veteran Jakarta seperti peraturan Rektor nomor 34 tahun 2020 yang mengatur tentang kemahasiswaan. Terus juga untuk kepada Menwa, kami juga meminta pertanggungjawaban secara kelembagaannya. Kenapa ketika tidak mendapatkan izin tetap melakukan kegiatan pembaretan di luar proposal yang tidak disetujui oleh pihak rektorat. Baik, Ivano. Poin ketiga adalah tuntutan dari kami adalah pembubaran Menwa UPN Veteran Jakarta. Ini merupakan agenda dari kami karena kita melihat kasus-kasus dari Menwa kampus lain dan patut disayangkan ternyata terjadi juga di kampus kita. Jadi kami melihat bahwa agenda yang dibawa Menwa sudah tidak relevan lagi dengan agenda-agenda reformasi yang ada dibawa oleh pada kami ini. Dan juga memang kami melihat adanya pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Menwa dengan menyebabkan adanya
meninggalnya saudari Lala Betul, gitu kan. betul. Karena tidak mendapatkan jaminan kesehatan. Lalu poin nomor 4 adalah menuntut kesetaraan dan kemudahan dalam pemberian izin kegiatan normal dan UKM. Memang ya dari rektor itu kan berdalih bahwa adanya surat edaran dari Kemendikbud ya mengenai kegiatan luring dan daring ya. Iya. Jadi tidak boleh dilakukan kegiatan luring. Namun kita melihat nih kenapa bisa dari Diksarnya aja kenapa dari ketika ada pelanggaran terhadap surat edaran ini pun dari pihak rektoratnya tidak langsung memberikan sanksi pembekuan gitu loh. Baik. Sampai harus ada aksi dulu baru kemarin mau dibekukan sementara menwanya. Jadi seperti itu. Jadi ini kita berangkat juga ya dari teman-teman Ormawa dan juga teman-teman UKM yang ada di lingkungan UPN Veteran Jakarta bahwa kami tidak merasakan adanya kesetaraan. Baik. Kesetaraan pemberian izin, kesetaraan mengenai kita merasa MNUA itu seperti di anak emas kan di UPN. Baik. Seperti itu. Lalu Sudah, ya, poin kelima atau baik. poin tuntutan terakhir kami adalah mengutuk keras kecacatan prosedural yang dilakukan oleh MNUA. Seperti yang kita tahu dari kronologisnya yang kita dapat dari mahasiswa itu berjalan sejauh 15 km itu dan hanya beristirahat 5 menit, sedangkan kita tidak tahu SOP kesehatannya di sana bagaimana. Lalu ada anggapan bahwa almarhumah kesurupan Baik. karena melewati pohon bambu itu ada kecacatan prosedural sekali gitu Baik. kan dari pihak menwanya seperti Iya, itu. yang sangat disayangkan adalah sudah berujung petaka, tapi keseriusan dari pihak rektorat dan juga dari menwanya ini masih dipertanyakan ya hingga saat ini ya, Ivano. Seperti itu, Mbak. Baik, Ya. saya akan ke Pak Aris. Pak Aris menilai kondisi atau tuntutan yang tadi disampaikan ini senada juga nih Pak Aris dengan yang disampaikan Ketua Komisi 10 DPR RI yang meminta kementerian untuk membekukan Diksar Menwa semua kampus. Tanggapan Anda seperti apa Pak Aris? Sebenarnya masih penting nggak sih ada Menwa dan ada Diksar? Karena seharusnya seperti yang Pak Aris bilang tadi, kita harus menciptakan lingkungan kampus yang justru aman agar mahasiswa bisa benar-benar melakukan pembelajaran dengan optimal. Iya, jadi pertama kan ada dua ya untuk mengatasi solusi itu. Mas Ivan betul sekali bahwa Dirjen ini surat edaran kepada seluruh pimpinan perguruan. Yang pertama, selama kami ini boleh melakukan blended learning atau hybrid learning, di mana itu hanya khusus untuk pendidikan akademik ya, tidak boleh untuk yang ekstrakurikuler. Baik Pak Aris. Ya. Nampaknya kita mengalami gangguan teknis dengan Pak Aris. Belum. Baik, silakan Pak, dilanjutkan. Baik. Nanti kita akan coba terhubung lagi dengan Pak Aris, tapi saya akan kembali ke Ivano saat ini. Ivano, tadi kita dengar bahwa setidaknya dari Kemendikbudristek ini menegaskan bahwa tindakan tegas juga akan bisa diterapkan. Kalau dari Ivano menilai harapannya seperti apa dari Kemendikbudristek untuk mengatasi masalah ini dan juga masalah-masalah organisasi mahasiswa atau Diksar yang ada di lingkungan organisasi mahasiswa? Ya, mungkin ini bisa jadi apa ya, kami juga melihat ya dari teman-teman aliansi UPN-VJ bergerak juga yang pertama sangat menyayangkan kenapa terjadi di kampus kami gitu kan, dan ini ibaratnya apa ya, tidak ada informasi lah mengenai kronologi kematiannya yang tersebar di awal. Baik. Lalu yang kedua, kami juga tidak ingin lagi kejadian seperti ini terjadi lagi. Kita sudah cukup di UNS, cukup di UMS, Baik. cukup di UPN-VJ. Kami tidak ingin ada lagi kematian mahasiswa jadi dikarenakan oleh menwa seperti itu. Makanya kami di sini adalah dari kami juga turut serta bahwa dari capaian agenda kami adalah untuk pembubaran. Baik. Dan juga kami melihat ya dari ketidaktegasan dari rektorat yang tidak memberikan sanksi dari awal gitu kan terhadap pembekuan sementara. Ini juga dari pembekuan yang dilakukan oleh pihak rektorat hanya sampai keputusan dari Komdis itu keluar. Kami mengharapkan bahwa ke depannya akan ada benar-benar sanksi tegas gitu, baik itu dari pihak rektorat maupun dari pihak Kemendikbud itu sendiri. Karena kejadian yang redundant itu pasti akan selalu terjadi lagi ke depannya. Oke, saya akan kembali ke Pak Aris yang sudah kembali terhubung. Pak Aris, sangat diharapkan adanya sanksi tegas dari pihak kampus. Apakah kemudian tadi Pak Aris sempat sampaikan mungkin dibawa ke jalur hukum, tapi sejauh ini sanksi tegas apa ini Pak yang bisa diberikan? Apalagi rektorat juga dinilai Ivano dan juga teman-teman dari UPN VJ bergerak ini seperti mandek begitu Pak. Besar sekali harapannya ada peran serta dari kementerian.
Iya, jadi yang pertama tadi sudah kami sampaikan bahwa kita mengontak pimpinan perguruan tinggi, dalam hal ini rektor dan wakil rektor, agar melakukan kasus ini ya diusut secara tuntas. Kemudian kami menunggu secara resmi laporan dari pihak rektorat terjadi kasus ini. Oke. Kemudian dari situlah nanti kita bisa mengambil tindakan yang nyata terkait dengan sanksi dan lain-lain. Ya, Oke. Terima kasih. Baik, Pak Aris, terakhir, apakah urgensi dari adanya Diksar Mahasiswa menurut Kemendikbudristek? Iya, jadi begini, saat ini memang surat edaran pendidikan tinggi itu belum membolehkan mahasiswa mengikuti ekstrakurikuler. Baik. Itu prinsip ya. Sudah surat edaran tinggi tadi Mas Ivano sudah menyampaikan bahwa kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang tidak urgent belum boleh dilakukan dahulu. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Aris Junaidi, Direktur Belmawa Kemendikbudristek, dan juga Ivano Julius Reynaldi, negosiator Aliansi UPN-VJ Bergerak. Kita sama-sama berharap kasus seperti ini tidak terjadi lagi, sementara kasus yang ada bisa terselesaikan dengan baik ya Pak Aris dan juga Ivano. Misinya sama, tidak boleh ada lagi mahasiswa yang kemudian menjadi korban dan juga pihak-pihak terkait menjadi korban dari adanya Diksar di lingkungan kampus. Terima kasih banyak Pak Aris dan juga Ivano sudah bergabung bersama kami malam hari ini di CNN Indonesia Connected.